semua orang, baik merdeka ataupun budak, ataupun juga orang Islam ataupun juga kafir, ini semua wajib ditutup, ya. Dan menutupnya adalah merupakan ibadah, ya. Nah, untuk laki-laki, nah nanti ya ini ada hadis riwayat Muslim yang bunyinya yang bersabda adalah la yang duru rajula illa aurati rajuli wala amroati illa aurati amroati. Ini riwayat Imam Muslim, ya. Yang artinya janganlah kalian engkau, ya, melihat, ya, laki-laki itu layan dulu jual-jualan, dan janganlah laki-laki itu melihat ila aurati rajul kepada aurat laki-laki. Nah, apalagi ini muda, ya, anak muda itu anak muda lihat laki-laki lagi itu akan timbul rasa, ya. Dan perempuan juga terhadap perempuan lagi. Itu yang melakukan seperti itu, ya, adalah dia telah melakukan maksiat, ya. Melihat laki-laki auratnya, dan juga laki-laki terhadap laki-laki, ya, juga perempuan terhadap perempuan juga. Kemudian ini batasan aurat laki-laki, ya, di dalam hadis nomor 3362, yaitu bawah pusar, ya, di atas kedua lutut, dan di bawah pusar, ya. Jadi pusar kelihatan apa, ya. Ini bukan dalam sholat, ya, tapi dalam sehari-hari gitu. Dan lutut di atas lutut, ya, di atas lutut adalah batas aurat laki-laki. Kalau hadis riwayat Abu Daud nomor 4017, nah, yang bunyinya jagalah, tutuplah auratmu kecuali pada istri atau budak yang mereka miliki. Jadi yang boleh melihat aurat kita ini Pak Sodik hanya istri Pak Sodik. Atau kalau punya budak, nah sekarang budak itu nggak ada, ya, nggak ada budak itu rampasan perang, gitu, ya, mungkin sekarang tidak ada. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang bunyinya, ya ayyuhan nabiyyu kul li ajwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Nah, katakanlah para nabi. Nah, ini sebetulnya bukan Nabi Muhammad saja, ya, dari dulu juga sama. Katakanlah kepada istri-istrimu, ya, jauh jika tuh pasangan, ya, kepada pasangan, ya. Karena jauh jatun ya istri, ya, tapi ini jauh jika pasangan, maksudnya kak engkau pasanganmu, wa banatika dan anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin dan perempuan, anak-anak perempuan yang muslim, iya dunina alaihina min jalabihina, yaitu hendaklah wanita muslim tadi menutup jilbabnya ke sebuah tubuhnya, ke seluruh tubuhnya, ya, seluruh tubuhnya. Dzalika adna ayyaritna fala yudaina, dan yang demikian itulah itu agar lebih mudah dikenal, ya, jadi mudah dikenal, yaitu artinya laki-laki dan perempuan itu beda, ya, jadi dikenal. Kemudian mereka juga palayudaina, mereka itu tidak akan diganggu, ya. Kalau ditutup, ya, dengan kerudung sampai badan,
ini tidak akan ada yang mengganggu. Kalaupun ada, malaikat ya selalu menjaganya. Malaikat akan menampakkan diri untuk menjaga wanita tersebut. Tapi itunya juga harus karena Allah gitu ya. Karena Allah jangan sampai. Nah ini memang bukan masalah ketat atau tidaknya ya, menutupi seluruh badan itu yang apalagi yang ketat ya, yang longgar pun itu harus syar'i ya. Jangan sampai yang longgar itu bahannya dari kaos ya, dari kaos itu ya apalagi tipis ya, atau bahan dari yang halus itu akan tampak aksesorisnya ya, karena dia itu bahannya halus ya, seperti dari kaos itu baju baju panjang ya, kemudian celana ke bawahnya pun ya, itu akan terlihat nampak aksesorisnya, apalagi tidak pakai aksesoris ya, pakai aksesoris pun akan kelihatan. Nah jadi jangan mentang-mentang ini longgar nggak apa-apa, tapi harus syar'i ya. Nah, dzalika adna, jadi kalau kita karena Allah ya, bukan ingin dilihat dan lain sebagainya atau di orang lain. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini adalah titik-titik aurat. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain ya, ini Rasulullah SAW pernah bersabda kepada salah seorang istri, yaitu waktu itu adalah istri anaknya Abu Bakar, namanya Asma bin Abu Bakar. Ya Asma, kata Rasulullah, inna mar'ati dabalatil mahid. Hei Asma, apabila wanita itu telah sampai pada umur yang baligh, ya sudah mencapai haid, lam yuslahu ayyura minha illa hada. Janganlah engkau tidak layak tidak menampakkan kepada, yaitu kecuali ya seluruh tubuhnya, kecuali ilah hada wahada, kecuali muka dan telapak tangan. Itu Asma. Nah, Asma ini memang udah banyak meriwayatkan hadis juga ya. Tapi waktu kecil, waktu masih remaja oleh Rasulullah pernah dibilangin seperti itu. Wa asyaruhu ila wajihi wa kafa, yaitu menampakkan ke seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, di sini kita melihat muka ya, muka. Kenapa sih muka boleh ditutup, tidak dibuka, tidak ditutup? Rasulullah muka itu tidak ditutup boleh. Kenapa? Karena kalau ditutup ya pakai sadar, ini bisa saja kita salah. Nah, begitu ada ini kenyataan ya, dia langsung dipangku ke ranjang ya, padahal itu tidak pakai sadar ya, biasa hanya dari belakang kebetulan si ibunya dengan anaknya ya dengan minat itu bedanya cuma beberapa tahun, itu ada 16 tahun dengan 20 tahun dengan 36 tahun, ibunya 36 tahun, anaknya 22 tahun dan sudah menikah dan janda lagi. Pas dipangku dikira teh ibu, dikira istri saya. Ya teruskan aja katanya. Terus tidak aja, istrimu sedang belanja.
Nah itu bisa seperti itu. Itu apalagi kalau ditutup. Nah maka boleh dibuka telapak tangan. Kemudian ada katanya telapak tangan ya. Ini mereka telapak tangan itu boleh dibuka. Nah telapak tangan di sini tak kecuali punggung tangan ya. Nah karena pada ini punggung tangan ini untuk punggung tangan ini itu akan kelihatan kalau kita lihat punggung tangan itu apalagi yang masih gadis itu akan kelihatan halus dan kayaknya pengen nyentuh aja itu ya. Begitu itu kalau kita lihat punggung tangan gadis itu punggung tangan sampai ke pergelangan sampai ke siku itu pengennya nyentuh aja. Itu karena adalah pada titik yang pertama tuh pada titik pertama pendahuluan apabila di tempat itu Anda akan melayang juga ya, si gadis itu akan melayang. Makanya Rasulullah sudah menganti-matinya tutup, ditutup supaya kita tidak bergoda untuk menyentuhnya ya, kita untuk menyentuhnya. Nah sekarang kita ada yang disebutkan muhrim dan guer muhrim. Nah jangan Islamnya salah muhrim muhrim. Jadi muhrim itu adalah yang diharamkan untuk dinikah. Itu di dalam surat An-Nisa ayat 22 sampai 24. Itu sudah dijelaskan yang diharamkan untuk dinikah. Kemudian guer muhrim atau sanes muhrim. Nah, sanes muhrim itu yaitu halal dinikah. Nah, itu yang halal dinikah. Nah, untuk masalah aurat ini ya itu adalah tidak melihat guer muhrim dan muhrim ya. Dan karena bisa saja ya karena kita seling melihat bisa terjadi yang muhrim pun terjadi bisa itu ya. Bisa terjadi. Dan karena ternyata kalau dulu saya ingat perempuan itu ininya dari pandangan ya, dari sentuhan ya. Tapi ternyata setelah saya sini baca-baca di media sosial, perempuan juga dari pandangan sama seperti laki-laki ya. Laki-laki mau pakai boxer itu perempuan timbuser ya, sir ya. Nah, makanya yang usahakan memakai celana, kalau celana pendek itu celana yang sontog gitu ya. Jangan walaupun boleh ya di atas lutut sedikit boleh itu. Dan tapi bisa saja ini lawan jenis itu akan timbul sir ya, timbul sir. Dan apabila kita mau sengaja sama dengan maksiat ya. Saya pakai boxer ya, keluar aku pakai baju boxer, apalagi yang menyetak laki-laki itu ya, menyetak itu akan membangkitkan nafsu-nafsu bagi yang gatal-gatal. Ibu-ibu yang gatal ya terutama ya. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang salahnya adalah saya sendiri. Mohon maaf dan mohon diampuni ya. Juga yang benarnya adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada astagfirullah wa lakum billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.